Kerja sama pertahanan Indonesia dan Turki kini memasuki babak baru. Tak lagi sebatas wacana, tetapi telah diwujudkan dalam kontrak-kontrak besar yang menyentuh seluruh matra militer, laut, udara, dan sistem tanpa awak. Beberapa pengamat menyebut tren ini sebagai bentuk Turkinisasi alutsista Indonesia. Namun apakah hal itu benar mencerminkan kenyataan? Dan seberapa besar dampaknya terhadap kekuatan TNI ke depan? Fregat Istanbul Class, penguatan armada laut TNI. Pada Juli 2025, Kementerian Pertahanan Indonesia menandatangani kontrak pengadaan 2 unit fregat kelas Istif dari perusahaan pertahanan Turki, STM. Kapal perang ini merupakan versi lanjutan dari korvet kelas Ada yang telah terbukti dioperasikan oleh Angkatan Laut Turki. Dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman, baik permukaan, bawah laut maupun udara. Fregat ini menawarkan fleksibilitas tempur yang luas. Dilengkapi dengan peluncur rudal atmaca jarak jauh, sistem peluncur vertikal midlas, radar canggih, dan kemampuan pengoperasian helikopter, fregat ini akan memperkuat postur armada TNI AL dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim nasional. Dengan bobot hampir 3.000 ton dan sistem pertahanan udara terintegrasi, fregat ini juga membawa sinyal penting bahwa Indonesia mulai mengarah pada armada laut berteknologi tinggi dan berjangkauan strategis. Jet tempurkan masa depan supremasi udara. Sementara di udara, langkah yang diambil Indonesia terbilang berani dan visioner. Pada gelaran IDEF 2025 di Ankara, Indonesia resmi menjadi pembeli pertama jet tempur generasi kelima buatan Turkish Aerospace Industries (TFX KAN). Sebanyak 48 unit jet tempur ini dikontrak untuk pengiriman bertahap hingga dekade mendatang. KAN dirancang sebagai pesawat tempur siluman dengan fitur-fitur mutakhir, radar ISA, internal weapons bay, serta kemampuan superior dalam misi serangan dan dominasi udara. Jet ini masih dalam tahap pengembangan lanjutan dan produksi massalnya direncanakan mulai 2028. Namun keputusan untuk memesan lebih awal menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menyiapkan wajah baru kekuatan udaranya. Jika terrealisasi sesuai rencana, KAN akan melengkapi dan memperkuat armada tempur TNI Angkatan Udara yang saat ini masih didominasi jet generasi lama seperti F-16. Drone TB2 dan ANKA, evolusi pertahanan tanpa awak. Selain armada tempur berawak, Indonesia juga memperluas kemampuannya di segmen sistem tanpa awak atau UAV. Tahun 2023, Indonesia telah mengakuisisi 12 unit drone tempur Bayraktar TB2 buatan Baykar yang terbukti efektif dalam berbagai konflik global. Dengan kemampuan terbang selama 27 jam non-stop, daya jangkau hingga 300 km, serta kemampuan membawa rudal presisi MEML, TB2 menambah kekuatan TNI dalam hal pengintaian dan serangan presisi jarak jauh. TNI Angkatan Udara juga telah menunjuk drone MEL ANKA dari Turkish Aerospace sebagai bagian dari penguatan ISR, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance. Menariknya, Indonesia dan Turki kini juga menjajaki kerjasama industri melalui pendirian fasilitas produksi bersama di dalam negeri, membuka jalan menuju kemandirian teknologi UAV. Apa arti strategisnya bagi Tentara Nasional Indonesia? Dari fregat laut hingga jet tempur dan drone canggih, alutsista buatan Turki kini mulai menempati posisi penting dalam struktur kekuatan TNI. Turki menawarkan beberapa hal yang relevan bagi kebutuhan Indonesia. Teknologi mutakhir, harga yang lebih kompetitif dibanding mitra barat, serta fleksibilitas dalam skema pembiayaan dan transfer teknologi. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi terpaku pada satu poros geopolitik, melainkan berani membuka jalur baru
dengan negara-negara yang memiliki kesamaan kepentingan strategis. Namun, setiap langkah besar tentu datang dengan tantangan. Beberapa sistem, seperti KAN, masih dalam tahap pengujian. Proses integrasi, pelatihan, dan pemeliharaan jangka panjang akan menjadi ujian tersendiri. Apakah Turkinisasi ini berlebihan? Penting untuk dicatat bahwa apa yang disebut sebagai Turkinisasi bukan berarti ketergantungan mutlak. TNI tetap menjaga portofolio alutsistanya dari berbagai sumber, Amerika, Eropa, Korea Selatan, dan kini Turki. Namun kerjasama dengan Turki memang menunjukkan satu hal, bahwa Indonesia sedang mencari jalan alternatif, jalan yang lebih mandiri, lebih fleksibel, dan lebih selaras dengan dinamika kebutuhan nasional. Dan jika kerjasama ini berhasil dikelola secara strategis dengan penguasaan teknologi dan pembangunan industri dalam negeri, maka Turki bisa menjadi mitra jangka panjang yang sangat berharga. Apa yang kita saksikan hari ini adalah permulaan dari transformasi panjang. TNI sedang menata ulang kekuatan tempurnya, tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dari sisi kecanggihan dan keberlanjutan. Fregat kelas Istanbul, jet tempur KAN, dan drone Bayraktar hanyalah bagian dari gambaran besar itu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah langkah ini akan membawa Indonesia ke level kekuatan militer regional yang lebih disegani, atau justru membuka tantangan baru dalam jangka panjang?